Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Mazmur 66 ayat 19 dan 20, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen begitu antusias, begitu bersemangat ketika diminta untuk terlibat dalam pelayanan di gereja, entah itu sebagai usher, singer, worship leader, dan lain-lain pelayanan. Mengapa? Karena pelayanan tersebut berhadapan langsung dengan jemaat. Tapi bila diminta untuk ambil bagian dalam pelayanan sebagai pendoa, respon jemaat tampak berbeda, yaitu kurang antusias, kurang bersemangat. Mengapa? Karena pelayanan sebagai tim doa itu selain tidak dikenal oleh banyak orang, tempatnya pun di ruang tertutup dan mungkin itu bukan panggilan dia. Itulah sebabnya sedikit orang yang mau terlibat dalam pelayanan doa. Sekilas, aktivitas doa seperti tidak menghasilkan apa-apa. Sudah berkorban waktu untuk berdoa, tapi rasanya hasil itu lambat atau bahkan tidak jelas kapan Tuhan menjawabnya, bila Tuhan mengabulkannya. Benarkah demikian? Itulah mengapa sedikit orang mau bertekun di dalam doa. Mereka enggan menyediakan waktunya untuk bertemu dengan Tuhan di dalam doa. Saudara, Cornelius, seorang perwira Romawi yang membawai 100 orang prajurit, sekalipun punya segudang kesibukan, tidak ada alasan baginya untuk tidak berdoa. Alkitab mencatat bahwa ia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 10 ayat yang kedua. Kata senantiasa berbicara tentang sesuatu yang dilakukan secara rutin, secara penuh ketekunan. Sekalipun Cornelius adalah orang non-Yahudi, tapi dia memiliki kerinduan yang besar untuk mencari dan menyembah Tuhannya bangsa Israel. Dalam tradisi, orang-orang Yahudi memiliki kebiasaan berdoa 3 kali dalam sehari, yaitu jam 9 pagi, jam 12 tengah hari atau jam 12 siang, dan juga jam 3 petang. Jika Alkitab menyatakan bahwa Cornelius senantiasa berdoa, itu artinya Cornelius berdoa pada jam-jam tersebut, saudara. Tidak ada doa yang sia-sia asalkan dilakukan dengan kesungguhan hati. Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Doa orang benar pasti dapat menjangkau hati Tuhan. Selain tekun berdoa, Cornelius juga seorang yang saleh dan takut akan Tuhan. Karena itu doa-doanya naik ke hadirat Tuhan, ke hadapan Tuhan, menyentuh hati Tuhan, dan juga menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja, untuk bertindak baginya. Saudara, kita memang tidak mengetahui cara Tuhan menjawab doa-doa kita. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan mengingat segala apapun yang pernah kita mohonkan kepadanya. Karena itu tetaplah berdoa, tetaplah berseru kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami berterima kasih dan puji Tuhan karena Engkau Allah Tuhan kami yang selalu membuktikan kesetiaan Tuhan. Tuhan, Engkau selalu dengar doa kami, dan Engkau menjawab setiap doa kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Tuhan, dengan waktu Tuhan. Waktu kami berdoa, kami bersyukur karena Engkau memberi pengertian bahwa bukan kehendak kami yang kami paksakan, tetapi justru ketika kami berdoa, kami sedang belajar untuk mengerti apa yang menjadi keinginan, menjadi rancangan, menjadi kehendak Tuhan atas kami. Ya Tuhan, sebagai manusia kami terbatas untuk mengetahui cara Tuhan menjawab doa-doa kami. Tapi firman Allah ini meneguhkan, menguatkan kami bahwa doa orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, kalau dengan yakin percaya didoakan, sangat besar kuasanya. Karena itu kami mau belajar tekun berdoa seperti Cornelius Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, hari ini Engkau ingatkan kami bahwa Engkau Allah yang tidak pernah melupakan setiap doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Karena Engkau selalu mengingat segala apapun yang kami doakan dan bawa ke kaki Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat bagi setiap kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari
Dia jadikan semua. Dia jadikan tepat pada waktunya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.